Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, membeli acar di tepi telaga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa berjumpa dalam podcast pendidikan dengan tema pembelajaran interaktif di masa pandemi COVID-19 bersama SDIT Permata Bunda Demak. Nah, kali ini kami akan membahas tentang situasi yang sedang hangat dibicarakan ya, yaitu tentang bagaimana proses pendidikan di era pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah sendiri yang kemarin sempat masuk dalam zona merah, serta hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan itu sendiri ya. Kita bakal ngobrol santuy nih, tapi tetap bisa jadi gitu ya. Jadi tren momen ini bakal kita counter dengan momen ala anak sekolah yang tetap bisa merdeka belajar walaupun sedang di masa pandemi. Nah, podcast kali ini saya tidak sendirian, tentunya akan ditemani oleh seorang guru yang inspiratif dan guru inovatif. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Masrokan atau biasa dipanggil Pak Okan. Beliau pernah menjadi juara 3 lomba tembang mocopat tingkat JSIT Jawa Tengah tahun 2019 dan anggota komunitas Sobat Hati Budaya Jawa dan Tembang Jiwo dari tahun 2014 sampai sekarang. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Okan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Pak Okan, saya ditemani pula oleh seorang wali murid. Beliau ini sungguh luar biasa ya dan multi talenta. Beliau adalah Bunda Ciara. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke semua siapkan posisi ternyaman kalian biar PW dan jangan lupa siapkan cemilan biar asik dengerin podcast kami. So, selamat menikmati obrolan kami ya. Ya, hari ini kira-kira hampir sudah 8 bulan ya, dari bulan Maret sampai November saat ini kita ada pada situasi pandemi COVID-19. Jadi hampir di semua elemen ya. Nah, kalau menurut Pak Okan dan Bunda Ciara, kondisi pendidikan saat ini tuh seperti apa? Ya, jadi Bu Levi, di awal pandemi memang ibarat seperti badai yang datang tanpa diundang ya. Jadi tanpa memberi kesempatan untuk semua orang, baik itu guru, orang tua maupun anak-anak, terutama di bidang pendidikan ya, sehingga semua menjadi serba kacau dan tidak jelas gitu ya. Keharusan untuk stay at home, untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus corona menjadikan orang jadi bingung. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya? Tidak lupakanlah tanpa persiapan yang cukup, akhirnya itu menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi kacau ya. Guru juga harus bingung, gimana ini, harus bagaimana, orang tua juga bingung, tiba-tiba harus menjadi guru serba bisa, anak-anak pun nggak kalah stres karena tugasnya tiba-tiba menumpuk banyak seperti itu. Jadi saya jadi ingat hadis Rasulullah tentang bekerja dengan rapi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi sungguhnya Allah itu mencintai seseorang di antara kalian yang apabila bekerja dengan rapi. Jadi memang harus ada persiapan yang rapi sehingga tidak kacau seperti ini. Nah, kalau dari Bunda Ciara ini ya sebagai orang tua ini bagaimana Bun? Iya, memang kita harus prihatin ya Bu Devi ya. Juga dengan situasi seperti ini yang sama sekali tidak diinginkan semua orang. Semuanya jadi terdampak, baik orang tua, anak, guru, bahkan sampai pihak sekolah pun terdampak. Nah, jadinya banyak yang mengeluh nih orang tua murid. Kenapa? Karena pembelajaran jarak jauh ini dirasa kurang dan bahkan ada yang merasa bahwa pembelajaran ini kurang efektif seperti itu. Banyak orang tua yang mengalami kerepotan karena tiba-tiba dan secara tanpa aba-aba kita harus mendampingi anak-anak belajar di rumah, di rumah daring via handphone seperti itu. Di balik itu juga pemahaman anak-anak saat menerima pembelajaran daring juga tidak selalu langsung paham Bu Levi. Padahal pembelajaran daring ini seringnya tidak sinkron sehingga anak-anak tidak bisa bertanya langsung dan mendapatkan jawaban secara langsung dari ibunya, karena ibunya juga tidak bisa menjawab dengan materi yang sama seperti Bu Guru ajarkan seperti itu. Nah, ini memang butuh peran kita untuk pendekatan terhadap anak-anak dalam mendampingi daring seperti itu. Dan juga untuk orang tua juga belum terbiasa bagaimana cara untuk mengajarkan materi-materi yang ada di handphone dan seperti itu, seperti apa memahamkan materi yang disampaikan guru ke anak tanpa harus keluar kata-kata yang tidak baik atau bahkan sampai marah-marah. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk larangan marah itu ya Bu Evi, ada hadisnya sendiri yang diajarkan kepada anak-anak. Seperti mereka sering bilang ke saya, la tadab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga mah, seperti itu. Jadi tidak boleh marah. Nah, itu sendiri yang kita tekankan
semoga kita bisa sabar seperti itu Bu Levi. Oke, menanggapi dari Bunda Ciara nih Pak, sebagai orang tua, kalau dari sisi guru bagaimana Pak? Sebenarnya guru juga tidak kalah repot nih Bu Levi, karena kalau awalnya kan kita tidak begitu terbiasa dengan IT ya, tiba-tiba harus menyiapkan KPM sedemikian rupa, tiba-tiba harus menguasai IT, memberikan pembelajaran yang menarik secara daring kepada anak-anak. Selain itu juga pembelajaran harus bisa memahamkan anak, oleh sebab itu kita menjadi serba repot juga. Selain itu kekhawatiran kami adalah ketika mengenai pembiasaan Islami anak-anak, penanaman karakter Islam ke anak, pemantauan karakter Islam itu juga sangat penting. Oleh sebab itu kami juga tiba-tiba jadi teringat falsafah Jawa ya, toto titi tatas titis tutus. Jadi kita harus pandai menata, harus teliti, kemudian kita harus menuntaskan, tatas tuntas, kemudian titis tepat sasaran serta tutus. Jadi hubungan antara orang tua dengan guru jangan sampai terputus, apalagi jadi kacau karena pandemi. Jadi harus tetap terjaga dengan baik, seperti itu. Oke, jadi satu sisi guru itu tetap repot ya Pak ya, Iya, menyiapkan betul. materi dan penugasan tanpa perlu membebani anak yang stay at Iya. home. Oke, belum lagi guru itu kan harus memberikan feedback kepada anak-anaknya ya Pak ya. Betul juga, makanya di awal-awal pandemi itu memang banyak sekali masukan dari wali murid. Oleh sebab itu, maka kami memberikan kuesioner untuk orang tua ya. Jadi kita tahu apa kendala orang tua dan apa yang seharusnya langkah kita lakukan. Kemudian setelah itu maka dibuatlah SOP mengenai pembelajaran secara daring. Setelah itu SOP sudah jadi, kami ikuti dengan memberikan kegiatan-kegiatan kepada para guru untuk meningkatkan skill serta SDM dari para guru tersebut sehingga mereka bisa mampu menguasai IT untuk memberikan pembelajaran secara daring yang menarik dan memahamkan serta proses pembuatan video yang menyenangkan gitu Bu Levi. Selain itu, kemudian juga IT yang kami pilih juga yang paling sederhana dan paling mudah, murah. Supaya ketika kita melihat sosial ekonomi dari orang tua kan beragam. Jadi kami memilih mana yang bisa diakses oleh semua siswa dan semua wali murid sehingga tidak menjadikan beban. Jangan sampai pembelajaran itu menjadi beban lebih terhadap kehidupan mereka yang memang sudah sulit di masa pandemi itu. Mungkin itu Bu Levi. Jadi semua pihak itu punya bebannya masing-masing ya, Iya, betul. baik dari orang tua, guru maupun pihak sekolah. Tapi nih ya Pak Oka dan Bunda Ciara, ada juga nih orang tua yang sudah sadar betul bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar nilai akademis saja, tapi juga ditambah dengan karakter Islami ya. Jadi orang tua seperti ini saya rasa sudah paham betul bahwa pendidikan yang utama adalah pada mereka, khususnya ibu itu sendiri ya Bun ya. Ibu itu kan berperan sebagai madrasatul ulang bagi anak-anaknya. Jadi saat sekolah ini tidak efektif memberikan proses pembelajaran dengan sigap, mereka nggak bisa langsung ambil peran ya apa yang bisa mereka lakukan gitu ya. Sehingga orang tua bisa menanggung kesulitan di level teknisnya. Oh iya Bunda, kalau ngomongin teknisnya ini, ada kendala tidak Bunda dalam mendampingi pembelajaran PJJ ini? Pasti ada ya Bu Levi ya. Kendalanya yaitu dari segi waktu, di mana waktu kita itu kan dibagi menjadi dua sekarang. Jadi tidak hanya full untuk usaha pekerjaan rumah tangga, ataupun dengan seperti saya ini ada usaha sampingan di rumah. Jadi sekarang ada waktu khusus lagi untuk mendampingi anak-anak belajar daring di rumah. Begitu pula dengan kondisi orang tua yang anaknya 2 atau lebih. Nah, itu yang kedua yaitu keterbatasan kuota internet yang kita miliki. Mungkin ada beberapa orang tua yang sudah memiliki fasilitas wifi, ada juga yang belum memiliki ataupun malah bahkan kesulitan dalam pemenuhan fasilitas internetnya. Yang ketiga mungkin pemahaman materi di sini yaitu untuk mengolah atau menyampaikan kepada anak-anak materi yang sudah diberikan lewat video daring tersebut. Jadi itu ketiga yang saya rasakan dari kendalanya. Oke, tadi Bunda kan sempat cerita kalau punya usaha rumahan ya Bun ya. Terus bagaimana suka dukanya nih Bun di antara harus melayani pesanan pelanggan dengan mendampingi anak PJJ? Selama ini buka di rumah itu ada offline dan online. Kalau online kita full bisa 24 jam, tapi kalau untuk offline-nya sendiri kita buka dari jam pagi sampai jam 5. Yang biasanya jam 8, sekarang saya tutup jam 5. Begitu juga dengan online-nya. Jadi di waktu itu setelah jam 5 ke atas itu sudah waktu untuk anak-anak belajar seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga siangnya seandainya luang, saya juga mendampingi mereka dalam belajar. Itu. Jadi untuk kendala waktu atau membagi
waktu untuk anak-anak, insya Allah bisa diatasi. Seperti itu. Iya, oke. Ada kendala tidak ya Bu saat penggunaan HP untuk PJJ itu sendiri? Alhamdulillah untuk masalah pembagian HP atau penggunaan HP dalam daring ini sudah bisa teratasi ya Bu Levi ya. Memang mungkin di awalnya agak bingung, tapi setelah kita berunding dengan suami, juga berkoordinasi dengan wali kelas, untuk HP kita full bisa anak-anak pegang itu setelah jam sore sampai jam 8 malam. Dan yang siangnya mungkin bisa kita bagi waktunya, mungkin bisa kakaknya Kak Cia dulu atau mungkin Kak Mas Enalnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita koordinasikan, kondisikan dengan wali kelas. Jadi kita selalu komunikasi gimana baiknya wali kelas memberikan masukan kepada kita sebagai orang tua untuk membagi waktu. Jadi HP pun bisa kita bagi. Karena anak-anak kan sekarang belum bisa saya beri HP sendiri Bu Levi. Kita sudah ada komitmen dengan suami dan anak-anak bahwa HP itu kita berikan di umur 12 tahun. Ya, saat mereka sudah siap gitu ya Bu Levi ya. Jadi saat ini mungkin anak-anak belum perlu untuk megang HP sendiri khusus dari. Jadi masih gabung dengan Iya, orang tua betul. ya. Masih dengan orang tua. Oke. Terus hikmah yang bisa Bunda dapatkan nih dari pandemi COVID-19 ini sendiri bagaimana? Alhamdulillah hikmahnya banyak juga ya Bu ya. Satu yaitu waktu untuk berkumpul bersama keluarga itu lebih banyak. Dari pagi sampai malam tidak ada keterbatasan harus terpisahkan dari sekolah atau kerja seperti itu. Yang kedua yaitu untuk pengenalan karakter masing-masing dari anak saya ya, dari Kak Ciara itu seperti apa dalam pendampingan pembelajarannya, dan juga Mas Enal yang mungkin lebih membutuhkan effort atau kreativitas yang tinggi untuk mengajak dia untuk mengerjakan tugas seperti itu. Dan yang ketiga yaitu proses kesabaran dari saya sebagai ibu mendampingi anak-anak, juga kesabaran mereka saat mamahnya mungkin agak emosi tinggi seperti itu. Jadi banyaklah hikmahnya yang kita rasakan. Oke, kemudian kita ke Pak Oka nih yang sepertinya sudah tidak sabar ingin menjawab. Ini Pak, persiapan dan pelaksanaannya seperti apa nih Pak dari pihak sekolah dalam masa pandemi seperti ini khususnya saat PJJ? Yang pasti yang pertama dan paling penting yang perlu disiapkan adalah kurikulum Bu Levi. Jadi kurikulum kami tata ulang sedemikian rupa, karena tadi di awal sempat kacau tadi ya saya sebutkan ya. Akhirnya kami melakukan penataan ulang kurikulum yang kami sederhanakan dan lebih menitik beratkan kepada life skill serta materi yang harus dikuasai untuk jenjang berikutnya. Selain itu juga penanaman karakter itu juga menjadi titik tekan kami. Selain itu, untuk pembelajaran daring, mungkin yang paling konvensional adalah melalui video call, supaya antara guru dengan anak itu tetap ada hubungan rohiyahnya itu dapat ya. Jadi kita bisa saling mengenal, apalagi kemarin melewati masa kenaikan kelas gitu ya, masa gurunya tidak tahu anaknya gitu. Jadi yang pertama kurikulum, kemudian video call, kemudian untuk mengatasi masalah kuota tidak serta-merta harus selalu video call, tapi juga melalui grup WA, komunikasi live voice note dan lain-lain. Selain itu juga permainan game online ya, yang paling mereka sukai, tetapi game yang memang berisi tentang pendidikan. Jadi, contohnya apa itu Pak? Ya, contohnya misalkan quizzes. Jadi anak-anak secara tidak langsung mereka semangat untuk belajar karena mereka ingin dapat ranking 1 di dalam quiz tersebut. Itu justru dinantikan sama anak-anak. Nah, betul sekali. Salah satu tips dan triknya ya Pak ya, untuk mengatasi kebosanan anak ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak, pada saat Pak Oka ini memberikan tugas ke anak, apakah anak itu bisa langsung menyetorkan tugasnya atau Pak Oka memberikan jeda sampai pukul berapa, atau Pak Oka memberikan waktu sepekan sekali baru dikumpulkan itu? Oh, gitu. Kalau sepekan sekali kan ya jadi memang secara umum sudah kita jadwalkan di pembelajaran daring ya. Jadi pukul sekian sampai sekian waktunya untuk membaca surah ini, ayat ini, kemudian pukul sekian sampai sekian waktunya belajar ini, waktunya video call, sudah kami tata sedemikian rupa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang tua yang memang nuwun sewu agak sibuk atau super sibuk gitu ya. Jadi kami memberikan kelonggaran waktu sampai batas waktu tertentu, yang pasti komunikasi antara guru dengan wali murid harus tetap terjaga dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring pun bisa berjalan dengan baik. Gitu boleh. Oke. Terus bagaimana caranya tuh Pak dalam memahamkan orang tua bahwa PJJ itu sangat penting? Nah, untuk hal tersebut, alhamdulillah di sekolah kami memang sejak lama sebelum pandemi itu sudah ada
kegiatan gerakan orang tua mengaji, kemudian kajian ahad pagi, serta halakoh-halakoh kecil untuk wali murid. Jadi mereka secara ruhiyah, psikologi itu juga tetap terpantau. Dapat semua ya Pak Iya, ya? dapat semua. Yang dididik bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga. Iya. Akan tetapi karena sekarang ada masa pandemi, maka kita alihkan kegiatan tersebut secara on air On ya air. di radio komunitas yang kita miliki. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti secara on air, kami juga menyediakan via Facebook dan YouTube di streaming. Jadi mau kapanpun, dimanapun bisa didengarkan dan nikmati. Luar biasa Begitu. sekali ya Pak ya. Terus gimana Pak? Kan Pak Okan tadi pernah menyebutkan kalau guru itu kan membuat video pembelajaran. Iya, betul. Nah, langkah yang diambil dari pihak sekolah nih, biar guru-guru itu tetap inovatif dan kreatif dalam membuat video pembelajaran itu sendiri. Untuk hal tersebut ini kan berarti berkaitan dengan peningkatan SDM ya. Ya, Bu. betul. Di sekolah kami itu memang sebelum pandemi sudah ada yang namanya sekolah guru. Sekolah guru ini dilaksanakan sepekan sekali, biasanya hari Sabtu dari pukul 10 sampai selesai, tergantung konten yang mau kita berikan kepada para guru. Nah, sekolah guru ini juga berisi tentang penguasaan IT, bagaimana cara membuat video pembelajaran yang asik, menarik dan menyenangkan. Yang pasti gurunya juga harus ikut senang. Ya, guru senang, murid senang, orang tua juga senang. Jadi kan pembelajaran daring itu pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya, biar tidak stres juga ya Pak. Iya, ya, betul pandemi sekali. ini. Terus Pak, kendala atau tantangan yang dihadapi nih dari PJJ ini? Yang pasti pertama adalah pendampingan orang tua, karena kita tahu sendiri orang tua di luar sana kan kegiatannya berbeda-beda. Kita tidak tahu mereka sibuknya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi pendampingan orang tua yang berbeda-beda ini akan menentukan hasil dari pembelajaran secara daring. Ini yang jadi kendala pertama. Kemudian yang kedua adalah tingkat pemahaman anak yang berbeda-beda. Jadi jangankan secara daring, ketika secara tatap muka Bu Levi sendiri pasti bisa melihat. Ada yang anak jelaskan sekali langsung teling, ada yang sampai 2-3 kali masih perlu diolos-olos dulu gimana biar caranya paham. Itu juga sama menjadi kendala di saat pembelajaran daring. Terus upaya dalam penanganan kendala tersebut Pak? Nah, untuk mengatasi kendala tersebut ya, yang pasti pertama adalah BDRT, belajar di rumah teman. Jadi kita komunikasi dengan wali murid, rumah siapa yang memang kiranya bisa kita gunakan untuk belajar, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan adalah hal nomor 1 yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kita ada kegiatan Bina Pribadi Islami. Ya, kegiatan ini alhamdulillah sangat mendongkrak sekali motivasi anak-anak dalam belajar maupun ibadah, serta mungkin menambah hafalan gitu ya. Dan ketika dari Kabupaten Demak sudah ada instruksi bahwa anak-anak boleh secara tatap muka tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, kami utamakan kegiatan Bina Pribadi Islami ini dilakukan secara tatap muka supaya rohnya itu dapat gitu Bu Levi. Jadi itu akan sangat membantu sekali bagi anak-anak yang apalagi tadi yang memang butuh khususan gitu ya Bu Levi, seperti itu. Oke, satu lagi nih Pak, hikmah yang bisa diambil dari adanya pandemi COVID-19 itu kayak apa aja? Yang pasti banyak ya. Allah itu menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Iya, Ya. betul. Ya, yang pertama akan lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Yang biasanya pagi-pagi bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana, ketika pulang anaknya pulang sendirian, ibunya belum pulang, nanti anaknya tidur, bapaknya baru pulang. Akhirnya sekarang jadi lebih banyak berkumpul, itu satu. Yang kedua, guru menjadi lebih semangat. Iya. Kok bisa semangat? Karena akan ada pelatihan-pelatihan baru dari sekolah guru tadi ya. Selalu diingatkan ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang menarik. Jadi guru-guru seakan-akan jadi youtuber baru gitu Bu Levi. Itu yang kedua untuk guru. Kemudian untuk anak-anak juga tidak kalah seru nih. Anak-anak juga mendapat kesempatan untuk merdeka belajar. Mereka merdeka belajar dalam artian menentukan waktunya sendiri. Waktunya bisa silahkan seperti apa. Terus konten yang dipelajari juga bisa lebih banyak di luar sana, hal-hal yang bisa menjadi pelajaran baru. Dan mungkin yang terakhir adalah ini yang menjadi peran penting orang tua dan anak. Jadi di masa pandemi seperti ini sangat menentukan sekali ya, memberikan pembelajaran kepada anak untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, terus manajemen waktu. Dan ini butuh sekali peran penting orang tua. Yang pasti kata patah Jawa itu giri lusi jalno tan kena kiniro. Apa itu Pak? Ya, jadi takdir manusia itu tidak akan pernah ada yang tahu. Kita tidak akan pernah tahu, oh ternyata tahun 2020 itu ada pandemi loh. Kita tidak tahu. Yang pasti ini adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Levi. Ya Allah,
Masya Allah sekali ya. Alhamdulillah kenyang ya, kita sudah menyantap santapan dari para narasumber yang inspiratif. Jazakumullah kepada Pak Okan dan Bunda Ciara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa stay safe and stay healthy, dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, serta biasakan pola hidup sehat dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.